Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, pertama saya laporkan bahwa saya datang bersama dengan seluruh direktur di DNGTK. Yang di belakang ada Direktur Guru PAUD Dikmas, Bu Santi, ya, ada Direktur Guru Dikdas, Pak Ramadi, ada Direktur Guru Dikmendiksus, Pak Yaswardi, dan juga ada Direktur KS PSTK, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan. Karena pentingnya kami ada Direktur sendiri, Pak Praptono, dan juga ada Direktur PPG. Direktur PPG itu karena PPG kelak adalah input seluruh guru baru di Indonesia harus lulusan PPG. Kami ada Direktur PPG Pak Temu Ismail. Dan juga ini ada Pak Tanto, tapi saya sekaligus mengenalkan saja Pak Ses. Ada para direktur yang juga menyertai kami. Ada Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian ada Direktur Sekolah Dasar, Direktur SMP menyusul ya, menyusul. Kemudian ada Direktur Sekolah Menengah Atas juga menyusul, mendampingi Pak Iwan, dan ada Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Kami bawa semuanya karena memang selama ini untuk menyelesaikan seleksi ASN P3K kami berkolaborasi Pak Ketua, karena di sini pelaksananya, workshop dan penganggarannya ada di Direktorat Jenjang semuanya. Dan beliau-beliau tahu persis proses seleksi ini dimulai dan penyiapannya oleh beliau-beliau semuanya. Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya hormati, pertama saya tentu mohon maaf bahwa setelah pembukaan seleksi ini Bapak Ibu semua mendapatkan bombardir WA. Kami pun juga sama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat percaya kepada Bapak Ibu semua dan berharap memperjuangkan nasib para guru. Begitupun juga dengan kami, 24 jam sama-sama kami juga mendapatkan WA dan sebagian besar memang memaki. Tapi ini adalah bagian tugas yang kami jalani dengan ikhlas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja pada paparan saya hari ini. Dan rapat ini memang sangat kami tunggu karena kami ingin segera menjelaskan proses yang sudah kami jalani dan berharap ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua yang tentu untuk menyempurnakan proses kami. Dan 3 objektif yang tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan itu sama dengan objektif kami semua, bahwa sebenarnya prioritas kami juga adalah sama. Dan jika dalam perjalanan ini memang ada hal yang perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu semua, kami sangat mengharapkan sumbang saran pemikiran dan tentu koordinasi dengan daerah yang menjadi penentu seleksi ini bisa berjalan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam paparan hari ini saya membagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dan juga perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ini. Saya merasa perlu menyampaikan laporan 2021 karena masih ada sedikit permasalahan yang belum selesai, sehingga mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan di daerah dapilnya masing-masing. Dalam paparan sudah kami lampirkan daerah-daerah mana saja yang masih menyisakan permasalahan terkait dengan seleksi tahun 2021. Sebagaimana ada di dalam paparan bahwa tahun 2021 kami ada berhasil menyeleksi 293.000 lebih guru dan menyisakan 193.000 lebih guru lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Di kotak tengah itulah yang menjadi fokus penyelesaian kita beserta seluruh formasi yang diajukan daerah pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya, nah ini dari hasil seleksi tahun 2021 ada segelintir ya, sebenarnya itu tidak banyak, tapi ini menjadi perhatian kita bersama. Ada sekitar 15.415 atau 5,2% lulusan tahun 2021 yang masih menunggu pengangkatan Pemda.
tahun 2021. Data rinci per kabupaten kota dan jumlah berapa yang belum diangkat ada dalam lampiran 1. Dan masih ada, sebenarnya yang fokusnya adalah di 15.400 itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Karena sudah dinyatakan lulus, sudah diumumkan oleh BKN pusat, namun belum terbit NIP3K-nya. Jumlahnya cukup besar. Kalau dilihat dari persentasenya memang hanya 5%, tapi ini adalah nasib guru-guru kita semuanya. Sedangkan yang 5.300 itu adalah proses verbal berkas. Sebenarnya secara administrasi yang bersangkutan sudah lulus. Namun ini proses verbal ini ada di daerah. Sehingga ini perlu didorong juga daerah-daerah untuk segera menyelesaikan proses verbalnya. Sehingga kalau dijumlah itu ada sekitar 7% lulusan 2021 yang belum masih nasibnya belum jelas. Artinya sudah diumumkan lulus tapi belum mendapatkan pengangkatan. Rincian daerah-daerahnya ada di lampiran Bapak Ibu yang saya hormati. Maksud saya melaporkan hasil 2021 bahwa proses sudah berjalan baik, sudah mendapatkan lulusan yang cukup besar, namun masih ada yang masih belum diangkat. Mohon bantuan dalam hal ini, kami sudah menerbitkan surat kepada kepala daerah, seluruh kepala daerah untuk segera mengangkat dan membayarkan gajinya. Sudah 2 kali kami kirimkan surat, namun itu mungkin perlu hal lain lagi sebagai penguat supaya daerah segera mengangkat 8% dari lulusan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Pak Ketua Pimpinan, biar jelas, mohon izin Bu. Silakan. Jadi yang ini 7,3% ini Bu. Kalau di total jumlahnya yang 8%. 8%. Ya, 15.000 plus 5.000. Yang halaman 5 ini ya? Yang halaman, ya. Yang halaman 5. Halaman yang ada di tayangan, ya. 5 ya. Artinya persoalan ini ada di daerah. Betul. Jadi persoalan ini ada di daerah yang harus diselesaikan oleh daerah. Pusat mengendorse daerah untuk mempercepat penerbitan SK-nya. Iya, dan penempatannya. Jadi penempatannya. Dan penempatannya. Ya. Uangnya sudah ada. Tentunya sudah. Artinya dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan sudah menyediakan anggarannya. Sudah. Ya, saya kira ini sudah turun. Artinya ini satu poin yang menurut saya kira ini perlu menjadi catatan kalau bisa dengan angka-angka yang lebih rinci per daerah. Sudah ada di lampiran, Pak. Sehingga dengan demikian kami bisa endorse ke daerah. Terima kasih pimpinan. Ya, sebagai contoh mungkin di lampiran, Bapak, bahwa contohnya di Kabupaten Brebes misalnya, Kabupaten Brebes ini tinggal 2 saja. Tapi masih ada yang banyak, misalnya pemerintah Kabupaten Bantul dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lulusnya 689, namun baru cetak dan pengangkatan 2. Dan ini mungkin beliau-beliau guru ini belum bersuara, tapi sebenarnya dia harusnya sudah diangkat dan menerima gaji saat ini. Masih ada 687 yang masih menunggu pengangkatan. Ini contoh saja, dan yang lebih banyak lagi misalnya izin Jepara. Sedikit. Silakan Mas Davi. Ini saya ingin hanya meluruskan saja, karena kan saya lihat ini seperti halnya Lampung kan udah hampir selesai semua nih pengangkatan SK. Tetapi kita ketahui bahwa bulan lalu ada di media sosial itu yang meminta Hotman Paris untuk bisa menyelesaikan masalah penggajiannya. Nah ini harus menjadi catatan bagaimana data yang ini udah diangkat semua kok, tetapi mereka masih belum mendapatkan hak dan kewajibannya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih masukannya. Baik, saya lanjutkan ya Pak Ketua. Jadi tadi itu data ini sengaja kami lampirkan untuk bisa menjadi perhatian kita bersama, karena contohnya yang saya sebut tadi Jepara. Ya. Jepara itu dari 1422 baru di angka 7. Baru di angka 7. Yang belum menunggu pengangkatan, ini data terbaru dari kami dapatkan dari PKN 1413. Jadi sebenarnya ini masalah ini sungguh sangat membuat kami prihatin. Maka ini kami angkat meskipun tema rapat hari ini adalah seleksi 2022. Kami perlu melaporkan hal ini supaya menjadi perhatian kita bersama dan mungkin solusi penyelesaian masalah untuk kita bersama.
izin Pak Ketua, bukan memperdalam tapi ini sekedar bertanya aja. Cetak SK ini artinya sudah ada penempatan, Bu? Ya, jadi kalau cetak SK ini sudah ada penempatan. Dan sudah digaji gitu ya? Seharusnya sudah digaji. Oh ya, itu aja. Ya. Jadi yang masih 8% ini adalah yang di kolom menunggu pengangkatan. Pertanyaan teknis TMS itu apa, Bu? Tidak memenuhi syarat memang. Oh, jadi, tidak memenuhi syarat. Ya. Oke, terima kasih. Terus proses verbal itu seharusnya memang dia sudah memenuhi syarat sih. Memang sepertinya ada penundaan dari daerah Pak untuk Ketua, melakukan. kalau cetak SK itu berarti sudah dilantik juga, Bu? Iya, sudah. Cetak SK, dilantik, dan digaji, harusnya Iya. gitu ya? Iya, Ya, makasih. seharusnya sudah. Oh, mestinya? Mestinya. Tapi biasanya merapel di 3 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, jika cetak SK itu sudah ada TMT-nya, terhitung masa tugasnya, meskipun belum digaji saat ini, Pemda akan menggajikan di 3 bulan berikutnya. Karena proses validasi dan sinkronisasi dengan aplikasi di Kemendagri butuh waktu. Jadi kalau sudah cetak SK memang berarti sudah mendapatkan gaji per tanggal terhitung masa tugasnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izin melanjutkan. Kami mau melaporkan terkait dengan perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang memang sampai saat ini saya yakin Bapak Ibu semua mendapatkan tangisan emoji air mata dari seluruh guru. Dan emojinya itu sampai 10 gitu, saking nangisnya begitu. Kami juga prihatin dengan hal ini dan kami ingin memohon saran dari forum ini yang sangat mulia ini. Inilah yang sudah kami dapatkan dan upaya yang sudah kami lakukan sampai sejauh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemerintah daerah tahun 2022 ini memang baru mengajukan formasinya 40,9% dari total kebutuhan tahun 2022. Jadi menyambung dari poin ketiga tadi, Pak Pimpinan, kami juga sudah melakukan pembahasan terkait dengan hal itu. Bagaimana supaya formasi dan gaji sudah di-earmark dari pusat. Formasi ditentukan dan gajinya di-earmark juga. Ini sudah kami sampaikan usulannya dan Pak Menteri kami sedang melakukan upaya untuk membahas hal ini dan mencari payung hukumnya bahwa memang guru ASN P3K ini adalah milik Pemda, tapi bagaimana dalam hal penetapan formasinya agar kami bisa melakukan bersama dengan Panselnas. Nah, tahun ini dari 40,9%, Bapak Ibu yang saya hormati, ada di dalam Permen Pan RB yang menjadi rujukan pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini, peserta itu dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. P1 atau mereka yang pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG maupun guru swasta yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Sedangkan P2 itu adalah pelamar prioritas dari THK 2. Kalau tadi Pak Pimpinan menyampaikan prioritas adalah P1, P2, saya ingin menambahkan sampai P3, Pak. Karena P3 adalah pelamar prioritas yang berasal dari guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah mengabdi terdaftar minimal 3 tahun. Jadi yang kemarin belum beruntung lulus. Mereka adalah guru-guru sama-sama dengan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, yang sudah terbukti pengabdiannya minimal 3 tahun. Sedangkan P umum itu adalah pelamar umum yang berasal dari lulusan PPG dan pelamar yang belum terdaftar dan pelamar yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Itu termasuk pelamar umum. Nah, dari berbagai kriteria peserta tadi, kami mendapatkan data sebenarnya kebutuhan seluruhnya itu adalah 781.000 lebih. Dari 781.000 ini, berdasarkan pemetaan data tim data kami, dari 193.000 itu, yang sesuai dengan kebutuhan adalah 161.000. Sedangkan kebutuhan untuk P2 sesuai dengan kebutuhan adalah 5.646 dan P3 adalah 363.184. Sedangkan P umum, pelamar umum, itu kebutuhannya adalah 251.000 lebih. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami melakukan rakor berkali-kali sampai per region
untuk upaya peningkatan formasi agar bisa memenuhi 781.000. Namun sebelum rakor kami lakukan, usul dari seluruh Pemda itu adalah 131.000. Kemudian setelah kami melakukan pendekatan bersama dengan Panselnas, BKN dan Pan RB, kami berhasil meningkatkan jumlah usulan menjadi 319.618 atau baru 40% dari semua kebutuhan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau itu ada tanda centang dalam proses verifikasi, kami sampaikan bahwa sampai saat ini data itu masih bergerak, Pak. Banyak daerah yang kemudian menarik usulannya. Sebagai contoh, Kabupaten Brebes. Per tanggal 2 kemarin ada dalam data kami, Kabupaten Brebes sudah menarik usulan formasinya. Padahal mereka sudah mendapatkan notifikasi beberapa yang sudah diterima, mendapatkan formasi. Nah, jika memang upaya yang sudah kami lakukan beberapa kali, namun terjadi permasalahan internal, maka Kabupaten Brebes menarik seluruh formasinya, itu ada 538 formasi pelamar yang akan kehilangan kesempatan menjadi ASN P3K. Padahal itu sebenarnya sampai kemarin kami menutup rakor, jumlahnya sudah mengajukan seperti itu. Tapi di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, 2 November kemarin, Kabupaten Brebes sudah menarik semua usulannya. Dan juga disusul Kabupaten Jayawijaya. Baru 2 itu yang menarik semua usulannya. Maaf Bu, mungkin ada alasannya Bu? Sampai sejauh ini alasan perbedaan pendapat dengan instansi Panselnas, tapi kami tidak tahu secara detail. Baru 2 hari yang lalu kami menerima dan kami belum mengkonfirmasi kepada bupatinya. Setelah ini kami akan melakukan konfirmasi dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan melanjutkan paparan ini bahwa pada slide berikutnya, dari seluruh data yang sudah kami terima dari sistem yang ada, maka kami laporkan bahwa pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini berbeda dengan seleksi sebelumnya. Jadi kalau tadi apa yang objektif dari Pak Pimpinan itu bisa diakomodir sebenarnya. Karena pada seleksi tahun ini ada 3 jenis mekanisme. Yang pertama seleksi penempatan guru lulus passing grade. Dan ini menjadi prioritas kami juga, Pak Pimpinan dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Bahwa di sini memang ada jumlahnya 193.000 lebih. Itu adalah prioritas pertama. Yang termasuk dalam P1 seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah mereka yang sudah lolos PG baik PHK 2, honorer sekolah negeri maupun swasta lulusan PPG yang sudah lolos PG. Jika masih tersedia formasi, ini aturan dalam Permenpan. Jadi kalau tadi Pak Pimpinan menyampaikan demikian adalah benar. Jika masih tersedia formasi, maka akan dilakukan seleksi penilaian kesesuaian. Jadi sebenarnya seleksi kategori yang kedua ini tidak dilakukan seleksi tes Pak Pimpinan, tetapi seleksi pengamatan berdasarkan kinerja para guru tersebut. Siapa yang bisa mengikuti ini adalah semua guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun dan guru THK 2. Jadi mereka pun juga perlu diperjuangkan. Karena mereka belum beruntung saja lulus dalam seleksi tahun 2021. Sedangkan jika masih tersedia formasi, baru melakukan seleksi tes dengan pola tes yang sama dengan tahun 2021. Jadi kami sampaikan semua jenis mekanisme ini tertuang dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Dan kami berusaha untuk menaati Permenpan ini karena memang ada prioritas, sebelum prioritas 1 selesai akan 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami laporkan sekarang kondisi data yang ada di guru lulus passing grade di slide berikutnya. Nah, di slide ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang nanti mohon perhatian Bapak Ibu semua dan tentu masukannya. Ada 193.954 yang ada di database kami guru lulus passing grade atau pelamar prioritas 1.
Namun dari data tersebut, Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat kebutuhan sejumlah 169.078. Terdapat kebutuhan. Jadi memang berdasarkan perhitungan kami, mereka dibutuhkan. Itu 169.078. Dari 169.078 ini, 127.000-nya, 127.186 yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi mendapat penempatan. Semoga juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Karena ini pada perjuangan Bapak Ibu juga. 127.000 ini yang sudah aman saat ini. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu, ada 41.892.000 yang tidak tersedia formasi. Artinya sebenarnya mereka dibutuhkan. Ada kekosongan guru. Namun Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang sekarang dalam notifikasinya Anda tidak bisa melanjutkan. Yang mungkin dikirim ke Bapak Ibu semuanya, screenshotnya. Tapi sebenarnya